Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan forecasting dan penganggaran biaya tenaga kerja langsung pada PT Cemerlang Abadi. Baiklah, di sini saya akan mengenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Nania Nur Apita, yang kedua ada saya sendiri Miran Saputra, yang ketiga ada Bintang Putra Pratama, yang keempat ada Salwa Khaironisa. Baik, di sini saya akan membahas poin-poin materi presentasi hari ini. Yang pertama ada teori forecasting atau peramalan. Yang kedua ada teori budgeting atau penganggaran. Yang ketiga ada perhitungan jam kerja karyawan. Yang keempat perhitungan upah karyawan. Yang kelima perhitungan data forecast. Yang keenam implementasi data forecast. Dan yang ketujuh analisis grafik jam dan upah tenaga kerja. Baik, di sini teori forecasting atau peramal adalah proses perkiraan kejadian atau kondisi di masa depan dengan menggunakan data historis, tren yang ada, dan metode statik atau matematis. Metode forecasting dibagi menjadi dua, yaitu metode kualitatif berdasarkan intuisi, pengalaman, atau pendapat ahli, biasanya digunakan jika data historis belum tersedia atau tidak lengkap. Yang kedua, metode kuantitatif menggunakan data numerik dan teknik statik. Contohnya adalah metode rata-rata bergerak, regresi linear, dan eksponensial smoothing. Dan di sini teori budgeting atau penganggaran adalah proses menyusun rencana keuangan yang menggambarkan estimasi pengeluaran dan penerimaan selama periode tertentu. Dalam akuntansi manajerial, budgeting digunakan untuk membantu manajemen mengalokasikan sumber daya, mengendalikan biaya, dan mengevaluasi kinerja. Anggaran biaya tenaga kerja langsung mencakup upah pokok, lembur, dan tunjangan tetap. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Miran. Di sini ada contoh soal PT Cemerlang Abadi pada tahun 2024 mempunyai data-data sebagai berikut. Yang pertama, bagian produksi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Yang kedua, barang yang diproduksi ada 2 macam, yaitu barang X dan barang Y. Yang ketiga, barang X diproduksi melalui ketiga bagian, bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Sedangkan barang Y hanya melalui 2 bagian saja, bagian 1 dan bagian 3. Pada slide ini, terdapat rencana jam buruh dan upah per unit barang untuk masing-masing bagian kerja. Di sini ada tabel yang menunjukkan pembagian pekerjaan menjadi 3 bagian. Bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Setiap bagian mempunyai durasi jam yang berbeda-beda dalam memproduksi masing-masing barang. Seperti untuk menghasilkan barang X, bagian 1 membutuhkan 0,4 jam kerja, bagian 2 membutuhkan 0,2 jam kerja, dan bagian 3 membutuhkan 0,4 jam kerja. Sedangkan bagian 1 dan bagian 3 masing-masing membutuhkan 0,2 jam kerja. Tingkat upah tiap bagian juga berbeda-beda. Bagian 1 dibayar Rp20 per jam kerja, bagian 2 dibayar Rp15 per jam kerja, bagian 3 dibayar Rp10 per jam kerja. Penjelasan tabel di atas, tabel tersebut, kolom bagian itu mengacu pada bagian kerja atau departemen produksi seperti 1, 2, dan 3. Kolom jam buruh langsung per unit menunjukkan jumlah jam kerja langsung. Kolom ketiga, kolom tingkat upah, merupakan besaran upah per jam kerja di masing-masing bagian. Misalnya di bagian 1, setiap jam kerja dibayar Rp20. Pada slide ini, terdapat tabel rencana jumlah produksi untuk 2 jenis produk, yaitu barang X dan barang Y, selama periode Januari sampai April 2024. Pada bulan Januari direncanakan produksi sebanyak 600 unit untuk barang X dan 900 unit untuk barang Y. Di bulan Februari, diproduksi meningkat menjadi 800 unit untuk barang X dan 800 unit untuk barang Y. Sementara di bulan Maret, jumlah produksi menurun menjadi 500 unit untuk barang X dan 600 unit untuk barang Y. Terakhir, di bulan April, terdapat peningkatan untuk barang Y. Untuk barang X menjadi 900 unit, sedangkan barang Y menurun menjadi 500 unit. Penjelasan di slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nania.
Baik, selanjutnya di sini itu ada anggaran tenaga kerja langsung dari PT Cemerlang Abadi. Di sini ada 3 bagian, bagian 1, bagian 2, dan bagian 3 untuk produksinya. Dan dia memproduksi 2 barang, yaitu barang X dan barang Y. Nah, terus kita menganalisis ini yaitu 4 bulan dari Januari, Februari, Maret, dan April. Langsung saja kita ke perhitungannya. Nah, di sini ada perhitungan jam kerja. Contohnya itu yaitu di barang X di bagian 1, produksi Januari 600 unit barang X dan jam per unitnya di bagian 1 yaitu 0,4 jam. Nah, dari mana kita bisa mengetahui 600 unit barang dan 0,4 jam? Itu bisa kita lihat dari slide sebelumnya, yaitu ini nih. Nah, ini rencana tingkat produksinya di tahun 2024, yaitu Januari itu 600 unit dan sebelumnya rencana jamnya per barang itu di bagian 1 0,4. Nah, kemudian kita kalikan produksi barangnya 600 dikalikan 0,4 jam, yaitu sama dengan 240 jam. Begitu juga dengan barang Y di bagian 1, produksi Januari itu 900 unit dan jam per unitnya 0,2. Jadi perhitungannya yaitu 900 unit dikalikan 0,2 jam. 0,2 jam. Hasilnya itu 180. Kemudian dari hasil ini kita taruh di tabel ini 240 hasilnya, dan Y tadi Y-nya 180 jam. Kita tulis juga di sini. Nah, kemudian kalau sudah ketemu, kita langsung jumlahkan aja yang barang X dengan barang Y, yaitu jumlahnya 420. Begitu juga dengan bulan-bulan lain dan bagian lain, sama cara pengerjaannya seperti yang tadi. Tinggal kita kalikan saja rencana produksi dikalikan dengan jam barang per unit. Seperti itu. Selanjutnya, nah di sini setelah kita menghitung jam tenaga kerjanya, kita selanjutnya hitung upah setiap barangnya untuk tenaga kerjanya. Nah, di sini itu ada tabel yang udah lengkap, yang udah ada total jam kerjanya, yaitu total DLH-nya, dan di sini juga sudah ada tabel tingkat upahnya. Nah, ini tuh rencana produksinya sama kayak tadi, dia ambil dari tabel yang sebelumnya, yaitu yang soal. Terus kita masukkan ke sini, dan jamnya juga kita masukkan ke sini. Nah, setelah itu 600 dikalikan 0,4 jam, hasilnya adalah 240 jam. Dan langsung saja untuk mencari upah barang tenaga kerjanya, yaitu kemudian kita kalikan saja 240 jam dikalikan Rp20 sama dengan 4.800 upah yang didapatkan dari produksi 600 barang tersebut. Dan begitu juga caranya untuk mencari yang lain ya, yang bawah-bawahnya. Nah, di sini juga ada menghitung barang upah Y, sama seperti tadi caranya yang barang X, yaitu hitung dulu total jam kerjanya, yaitu dari rencana produksi dikalikan DLH per unit, 900 dikalikan 0,2 sama dengan 180. Kemudian dari total DLH tersebut kita kalikan dengan tingkat upahnya, yaitu Rp20. Jadi 180 dikalikan Rp20 sama dengan 3.600.000. Seperti itu, dan bisa dicari lagi yang lain dengan cara yang sama seperti tadi. Kemudian kita jumlahkan jumlah X dan Y. Dari jumlah X-nya yaitu 4.800 ditambahkan dengan 3.600, hasilnya yaitu 8.600. Begitu juga dengan yang lainnya, tinggal ditotalkan seperti itu. Nah, jadi ini cara menghitung upah tenaga kerja langsung dengan cara seperti itu. Kita pertama-tama kalikan dulu rencana produksi dengan DLH per unit, kemudian total DLH-nya kita kalikan dengan tingkat upah. Seperti itu cara mencari upah barangnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menganalisa grafik biaya tenaga kerja langsung. Di sini terdapat grafik jam kerja karyawan, bisa dilihat warna biru menandakan bulan Januari, warna merah menandakan bulan Februari, warna hijau menandakan bulan Maret, dan warna April menandakan itu biru muda. Saya akan mempersingkat penjelasan saya. Di bagian pertama itu terdapat produksi barang X dan itu barang Y dengan jumlah pada bagian pertama di setiap bulannya, dan bagian dua ada barang X dan barang Y dengan jumlah juga di setiap bulannya berbeda.
Di sini pada barang X itu kita memerlukan jam kerja sebanyak 240 jam kerja pada bulan Januari, 320 jam kerja pada bulan Februari, 200 jam kerja pada bulan Maret, dan 360 jam kerja pada bulan April. Sedangkan barang Y memerlukan pengerjaan yakni 180 jam kerja pada bulan Januari, 160 jam kerja pada bulan Februari, 120 jam kerja pada bulan Maret, dan 100 jam kerja pada bulan April. Nah, di sini jumlah pada bagian satu di setiap bulannya, yakni di produksi barang X dan barang Y. Jadi di jumlah pada bagian satu bulan Januari itu membutuhkan 420 jam kerja untuk memproduksi barang X dan barang Y. Pada bulan Februari yakni 480 jam kerja. Di bulan Maret ada 320 jam kerja, sedangkan di bulan April itu ada 460 jam kerja. Jadi di bagian 2 bagian 3 itu rumusnya sebenarnya sama. Nah, dan dilihat pada akhir. Saya tahu grafik sebelah kanan, yang paling kanan itu ada terdapat 960 jam kerja. Itu dapat dari mana? Itu dapat dari totalan semua jam kerja di bagian 1, bagian 2, dan bagian 3 pada bulan Januari, yaitu dengan totalan 960 jam kerja. Pada bulan Februari 1120 jam kerja, dan bulan Maret 740 jam kerja, dan yang terakhir bulan April yakni 1100 jam kerja. Bisa dilihat juga di sini dengan kategori jam kerja yang tertinggi dari bulan Februari, bulan yang kerja paling rendah itu di bulan Maret, dan barang yang mempunyai jam kerja paling tinggi itu di barang X, sedangkan yang terendah di barang Y, dengan jam kerja yang tertinggi pada bagian 1 dan 3 masing-masing itu ditotalkan menjadi 1680 jam kerja, sedangkan bagian yang paling kecil atau paling sedikit jam kerjanya itu di bagian 2. Kenapa? Karena di bagian 2 pada produksi barang Y itu tidak ada jam kerja sama sekali karena tidak ada memproduksi. Baiklah, selanjutnya saya akan menganalisa total tingkat upah pada barang X. Ini hanya untuk barang X ya. Dilihat di sini ada Januari, bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan juga jumlah. Itu pula dengan Februari, Maret, dan juga April. Bisa dilihat di sini pada bagian 1, yakni total pengeluaran perusahaan untuk upah karyawan atau biaya tenaga kerja langsung 4.800, pada bagian 2 1.800, pada bagian 3 2.400. Jadi total pengeluaran untuk produksi barang X atau pengajian karyawan untuk memproduksi barang X pada bulan Januari sebesar 9.000. Begitu juga dengan Februari yang dengan total itu 1.200, pada bulan Maret itu totalnya 7.500, dan jumlah pada bulan April itu 13.500. Jadi upah karyawan tertinggi itu di bulan April sebesar 13.500, sedangkan yang paling sedikit itu di bulan Maret 7.500. Jadi selanjutnya itu ada total tingkat upah pada barang Y. Di sini bisa dijelaskan seperti yang tadi. Januari ada bagian 1, bagian 2, bagian 3 dengan jumlahnya. Februari bagian 1, bagian 2, bagian 3 dengan jumlah. Maret bagian 1, bagian 2, bagian 3 jumlah. Begitu pula dengan April. Bisa dilihat di sini grafiknya mengapa bagian 2 itu tidak ada pengeluaran perusahaan untuk upah karyawan, ya dikarenakan pada tabel sebelumnya, pada tabel jam kerja karyawan pada saat ini, di situ barang Y itu tidak ada produksi sama sekali. Jadi otomatis jam kerja karyawan tidak ada dan upahnya juga tidak dibagikan kepada karyawan karena tidak ada yang memproduksi sama sekali. Nah, di total barang Y ini tingkat upah tertingginya itu ada di bulan Januari dengan 5.400, sedangkan yang terendahnya ada di bulan April. Ini ada 3.000 rupiah. Jadi kesimpulannya itu barang X menjadi faktor utama produksi karena menyerap jam kerja dan upah tertinggi dibanding barang Y. Yang kedua, bulan Februari dan April merupakan produksi tertinggi ditandai dengan jam kerja dan upah yang tinggi. Pada bulan Maret itu posisinya menunjukkan produksi yang rendah, baik dari sisi jam kerja maupun total upah. Nah, di bagian 1 dan 3 itu adalah bagian yang paling aktif dalam proses produksi, sehingga bagian 1 dan bagian 3 ini bisa disebut memerlukan upah yang lebih besar dibanding bagian 2, karena sebelumnya kita bisa lihat bagian 2 itu adalah jam kerja yang terendah. Pastinya upah untuk dikeluarkan perusahaan untuk menggaji karyawan itu lebih rendah daripada bagian 1 dan bagian 3. Perusahaan juga perlu mengelola tenaga kerja lebih optimal di bulan-bulan sibuk dan meningkatkan efisiensi pada bulan dengan aktivitas yang rendah. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekeliruan atau kesalahan dalam kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.